Bab 1 yaitu ada konflik India-Pakistan. Latar belakang Inggris masuk ke India berawal dari bidang perdagangan yang dilakukan oleh English East India Company atau EIC pada tahun 1600. Penjajahan Inggris di India berdampak negatif dan positif. Dampak negatif yaitu terjadinya disintegrasi masyarakat India, terutama Muslim. Hampir seluruh aspek kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan agama. Sementara dampak positifnya yaitu berupa warisan infrastruktur yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan oleh rakyat India sendiri, meliputi bidang pendidikan, administrasi, politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Di kalangan masyarakat India mulai muncul kesadaran nasional bahwa mereka terjajah dan kemerdekaan harus dicapai dengan usaha sendiri. Kemudian muncullah gerakan-gerakan pembaharuan sosial keagamaan. Gerakan tersebut mencapai suatu bentuk yang nyata dengan berdirinya Indian National Congress pada tahun 1885. Kongres ingin mencapai kesejahteraan rakyat Indonesia dengan mempergunakan jalan-jalan yang tidak melanggar undang-undang. Tahun 1906 didirikan pula Indian Muslim League untuk menyatukan dan menjamin kepentingan orang Islam di India. Orang-orang Muslim India terhadap Kongres pada umumnya dapat dikatakan tidak bersimpati. Perbedaan pandangan perjuangan antara Kongres dengan Liga Muslim sudah terlihat sejak awal kiprah kedua organisasi ini. Mahatma Gandhi dan Raja Gopalachari mengadakan perundingan mengenai masa depan bangsa India dengan Muhammad Ali Jinnah. Kerjasama dengan pertikaian atau perbedaan pendapat antara Kongres dan Liga Muslim. Perundingan Gandhi-Jinnah pada September 1944 itu gagal karena Gandhi menolak tuntunan Jinnah agar dia menerima teori dua bangsa dan usulan berdirinya Pakistan. Selanjutnya yaitu Gandhi menentang pemisahan India menjadi dua negara. Tanggal 2 Juli 1947 adalah hari yang penting bagi sejarah India, terutama dalam sejarah perjuangan mencapai pemerintahan sendiri sejak 60 tahun. Pokok permasalahan politik antara golongan Hindu dan Muslim di India diselesaikan pula di 2 Juli 1947. Hari itu secara resmi anak benua India dibagi menjadi dua dominion, yakni India dan Pakistan. Sebagai bagian dari persemakmuran Commonwealth Inggris, India merdeka pada 15 Agustus 1947 dan Pakistan merdeka pada 14 Agustus 1947. Raja Gopalachari diangkat sebagai Gubernur Jenderal Dominion India dan Jawaharlal Nehru diangkat sebagai Perdana Menteri. Sedangkan Gubernur Jenderal Pakistan yaitu Muhammad Ali Jinnah dan Liaquat Ali Khan sebagai Perdana Menterinya. Kemerdekaan India dan Pakistan tidak menyelesaikan konflik antar kaum Hindu dan kaum Muslim yang kini berubah menjadi antara negara politik, menjadi konflik antar negara. Pembagian wilayah menjadi salah satu faktor konflik antara dua negara yang merdeka di tahun 1947 ini. Wilayah tersebut salah satunya yaitu wilayah Kashmir. Nah, sebelum masuk ke pembahasan atau ke dalam materinya, kami akan memperkenalkan terlebih dahulu satu persatu dari tokoh-tokohnya. Yang pertama itu ada Mahatma Gandhi, adalah seorang pemimpin spiritual dan politikus dari India. Yang kedua ada Raja Gopalachari, adalah seorang jenderal India yang terakhir. Kemudian ada Jawaharlal Nehru, merupakan negarawan India yang pertama sebagai Perdana Menteri India dari tahun 1947 sampai 1964. Nah, kemudian yang keempat ada Nawab Jada Liaquat Ali Khan, adalah politikus Pakistan yang menjadi Perdana Menteri pertama Pakistan dan Perdana Menteri Pertahanan. Kemudian yang terakhir adalah Hari Singh. Ini merupakan seorang maharaja berkuasa terakhir di wilayah Kerajaan Jammu dan Kashmir di India.
Kashmir, sebuah daerah sekitar pegunungan Himalaya yang terletak di utara India dan Pakistan. Wilayah Kashmir yang sejuk justru membuat dua negara bertetanggaan antara India dan Pakistan terus memanas hingga memperebutkannya. Panasnya hubungan antara India dan Pakistan memang terus berlanjut hingga sini. Memuncaknya hubungan kedua negara ini ketika India memutus jet tempurnya untuk membombardir markas Jaish-i Muhammad atau ZIM yang berada di wilayah Kashmir milik Pakistan. Pertumpahan darah di wilayah ini terjadi setelah kerajaan Inggris pada tahun 1947 memberikan kemerdekaan kepada dua wilayah India dan Pakistan. Saat itu 650 negara bagian bekas jajahan Inggris diizinkan memilih untuk bergabung dengan India atau Pakistan atau berdiri sendiri. Pemimpin Kashmir kala itu Maharaja Hari Singh condong memilih wilayahnya untuk bergabung dengan India meski sebagian besar warganya merupakan Islam. Pakistan pun tidak tinggal diam dan mencoba membujuk pemimpin Kashmir untuk bergabung dengan negaranya. Islamabad bahkan disebut mengiring sejumlah sekelompok muslim ke wilayah Srinagar, ibu kota Kashmir. Dari sinilah titik pertumpahan darah dimulai. Hari Singh merasa terancam dengan langkah Pakistan. Kemudian meminta bantuan militer kepada pemerintah India. Pemimpin Kashmir itu bahkan menandatangani perjanjian aksesi dan menyerahkan Kashmir ke India pada 26 Oktober 1947. Sekitar 500.000 penduduk tewas karena konflik kedua negara. Konflik ini terjadi tepatnya 2 bulan setelah kedua negara berdiri. Konflik tidak berhenti sampai di situ. Konflik kedua kembali terjadi pada April 1965 saat India dan Pakistan mempersoalkan batas Kashmir sebelum Islamabad mengklaim kemenangan. Baku tembak pun tak terhindarkan dan meletus ketika Pakistan melancarkan serangan rahasia melintasi garis gencatan senjata ke wilayah Kashmir pada Agustus 1965. Sementara India juga membalas dengan menyeberangi perbatasan internasional di Lahore sebelum kedua negara sepakat berhenti atas perundingan yang dimediasi oleh PBB. Setelah 6 tahun, kedua negara kembali angkat senjata usai Pakistan Timur meminta kemerdekaan dari Islamabad. Dalih bahwa Delhi melakukan intervensi pun muncul setelah konflik mengalami eskalasi menjadi perang sipil yang membuat 10 juta penduduk melarikan diri ke India. Kemudian Pakistan menyerah dalam pertemuan Dhaka yang sebanyak 90.000 tentara Pakistan menjadi tahanan perang India. Dari sinilah lahirlah Bangladesh dari perubahan nama Pakistan Timur yang mendeklarasikan kemerdekaan pada 6 Desember 1971. Konflik kembali pecah di tahun 1989. Konflik ini didasari tumbuhnya kebencian Muslim terhadap pemerintahan ditambah masuknya milisi di Kashmir pasca keluarnya Uni Soviet dari Afghanistan. Pakistan diketahui memberi dukungan diplomatik dan moral terhadap pergerakan tersebut. New Delhi pun menuduh tetangganya itu sedang melatih dan menyediakan senjata kepada kelompok separatis. Kontak senjata antara India dan Pakistan masih terus berlanjut. Hal ini didasari India yang melancarkan serangan udara melawan milisi yang disokong oleh Pakistan setelah memasuki Kargil yang dikuasai oleh India pada 1999. Serangan itu sekaligus menjadi peran kedua negara dengan puluhan ribu orang mengungsi dari garis perbatasan. Sebanyak 38 orang diberitakan menjadi korban serangan mematikan di Dewan Srinagar pada Oktober 2001. Kemudian persoalan 1 bulan, 14 orang tewas dalam baku tembak yang terjadi di gedung parlemen India di New Delhi.
India disebut menyalahkan Pakistan, India pun meningkatkan keberadaan militernya di perbatasan Kashmir dan membuat musyawarah berat. Sementara pada Januari 2022, Pakistan tidak akan membiarkan teroris beroperasi di Pakistan, hingga meminta Delhi untuk menyelesaikan sengketa terhadap Kashmir melalui dialog. India diketahui meluncurkan sebuah serangan yang disebut sebagai serangan bedahu wilayah Kashmir yang dikuasai oleh Pakistan pada September 2016. Serangan tersebut terjadi 2 pekan usai kelompok militan menyerang pangkalan militer India yang menewaskan 19 tentara. Namun Pakistan membantah bertanggung jawab atas serangan tersebut. Pada 14 Februari, serangan bom bunuh diri menghantam iring-iringan para militer India di Kashmir dan menewaskan 40 orang. Kembali, India menyalahkan Pakistan atas serangan mematikan itu dilakukan militan jet. Pihaknya pun bersumpah akan melakukan serangan balasan. India pun meluncurkan serangan udara ke wilayah Kashmir termasuk Kanjen. Serangan ini menewaskan ratusan militan. Sementara Islamabad mengancam akan membalas serangan yang diluncurkan oleh India. Pakistan menganggap India telah melanggar batas udaranya dengan meluncurkan serangan tersebut. Selanjutnya, akhir konflik pada 22 September, kedua belah pihak telah menyetujui sebuah gencatan senjata yang dimanakan PBB yang mengakhiri perang yang pada saat itu mencapai jalan buntu. Tanggal 4 Januari 1966, India dan Pakistan bertemu di Texas. Terus ini berada Menteri Singh berhasil membawa India dan Pakistan kepada suatu persetujuan pada tanggal 10 Januari 1966. Selambat-lambatnya pada 22 Februari 1966 dan kedua negara akan mencermat syarat-syarat gencatan senjata perang 1965 membawa dampak yang buruk bagi Pakistan karena kekalahannya. Pakistan beroleh pengalaman tidak menyenangkan dengan kekalahan militernya, sementara India dapat menaikkan kembali gengsi dan moral militer yang merosot akibat serbuan Cina tahun 1962. Kemudian ada konflik di Sri Lanka. Yang pertama yaitu latar belakang. Sejarah dunia tidak pernah lepas dari konflik baik antar negara ataupun antar kelompok dalam satu negara. Pada saat Perang Dunia II, hampir sebagian besar konflik yang terjadi adalah konflik antar negara. Kemudian pada era Perang Dingin, terjadinya persaingan antar dua negara adik kuasa mewarnai banyak konflik yang terjadi dalam dunia internasional. Pada akhir Perang Dingin, masyarakat internasional dihadapkan pada konflik-konflik yang berupa konflik etnis yang terjadi dalam satu negara. Salah satu konflik etnis yang terjadi adalah di kawasan Asia Selatan, tepatnya di Sri Lanka. Konflik ini terjadi akibat dari adanya ketidakpuasan etnis Tamil atas ketidakadilan pemerintah Sri Lanka. Sri Lanka adalah negara multi etnis yang terdiri dari beberapa kelompok, yaitu Sinhala 74%, kelompok Tamil 12,6%, dan Tamil India 5,6% yang tinggal di Sri Lanka bagian utara timur. Etnis Muslim 74% dan ada pula etnis Burgan dan Malay yang jumlahnya amat sangat kecil. Selanjutnya ada pada jalan konflik, yaitu pada mulanya seluruh kelompok etnis hidup rukun. Namun pada tahun 1931 terjadi reformasi politik di mana reformasi ini membuat Sinhala menjadi dominan dan menguasai seluruh Sri Lanka. Pada tahun 1936, hal ini terbukti ketika diumumkan kabinet pertama Sri Lanka yang semua jabatannya diisi oleh etnis Sinhala. Masyarakat Tamil pun mulai terasa
teralienasi ketika pada tahun 1956 pemerintahan Sri Lanka mengumumkan bahwa bahasa Inggris yang semula menjadi bahasa pengantar di Sri Lanka akibat penjajahan Inggris tidak berlaku lagi. Sebagai gantinya, maka ditetapkanlah bahasa Sinhala sebagai bahasa resmi negara. Bahasa lain selain Sinhala dilarang digunakan dalam bidang pendidikan pun masyarakat. Tamil mendapat perlakuan yang diskriminatif, di mana persyaratan kelulusan masyarakat Tamil jauh lebih sulit daripada masyarakat Sinhala. Akibat generasi muda Tamil untuk mendapat jabatan di bidang pemerintah ataupun jabatan-jabatan strategis lainnya amat sangat kecil, bahkan dapat dikatakan tertutup sama sekali. Ekspresi ketidakpuasan golongan minoritas Tamil mulai muncul depan pembentukan Front Pembebasan Tamil Bersatu atau Tamil United Liberation Front pada tahun 1976 atau setelah 28 tahun kemerdekaan Sri Lanka. Organisasi ini menuntut pembentukan negara separatis Tamil di Semenanjung Jaffna, Sri Lanka Utara dan Timur sebagai protes terhadap ketimpangan dalam bidang politik dan pendidikan. Kehadiran TWLF sesungguhnya hanya sebagai peringatan bagi penguasa Sri Lanka agar keadilan ditegakkan. Apalagi TWLF bersifat moderat, tetapi pemerintah yang didominasi cenderung dimonopoli golongan mayoritas Sinhala tidak cukup peka. Sejumlah protes dan unjuk rasa pun muncul di Sri Lanka. Kaum ekstremis Tamil yang tidak tahan lagi terhadap pemerintah akhirnya membentuk Front Pembebasan Macan Tamil Elam atau Liberation Tigers of Tamil Elam atau disebut dengan LTTE pada tahun 1983. Aksi pertama LTTE terjadi ketika pemuda militan Tamil anggota LTTE membantai 13 tentara Sinhala pertengahan Juli 1983. Insiden ini segera mengobarkan kerusuhan anti-Tamil di seluruh negeri. Dalam pertempuran ini, 400 orang tewas. Sejak saat itu Sri Lanka tidak pernah tenang. Berbagai peperangan antara pemerintah Sri Lanka dan LTTE berkobar di mana-mana. Apalagi pihak pemerintah telah memutuskan untuk mengambil sikap keras terhadap gerilyawan Macan Tamil ini, yang memang sangat tangguh dan sulit dikalahkan. LTTE pun dinyatakan oleh sebagian besar pengamat politik sebagai kelompok gerilyawan teroris paling berbahaya saat itu. Konflik yang telah berlangsung selama 22 tahun dan menelan korban kurang lebih sebanyak 65.000 orang membuat dunia internasional menginginkan adanya proses perdamaian antara pemerintah Sri Lanka dan LTTE. Adanya tekanan dari luar dan ditambah tidak adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang bertikai membuat pemerintah Sri Lanka meminta Norwegia bertindak sebagai fasilitator dalam periode ini. LTTE menyetujui fasilitator asing ketika Presiden Chandrika Kumaratunggu mengundang pemerintah Norwegia pada bulan Februari tahun 2000 untuk bertindak sebagai pelaku pihak ketiga. Sebelumnya India pernah melibatkan diri sebagai pihak ketiga, akan tetapi mengalami kegagalan karena cenderung adanya paksaan kehendak oleh India dan tidak dilibatkannya LTTE dalam penandatanganan perjanjian Indo-Lanka yang dimediasi oleh India. Keterlibatan Norwegia sebenarnya sudah dimulai pada tahun 1997, walaupun permintaan formal dari Presiden Chandrika Kumaratunggu dimulai pada bulan Februari tahun 2000. Pengumuman bahwa pemerintah Norwegia akan memainkan peran pihak ketiga untuk membantu mengatasi konflik antar suku merupakan sebuah tonggak yang sangat penting dalam upaya mewujudkan perdamaian abadi. Mengingat antara pemerintah Sri Lanka dan LTTE ada rasa saling tidak percaya, terutama setelah perundingan perdamaian yang gagal pada tahun 1990 sampai 1991 dan pada tahun 1994 sampai 1995 tidak dapat disangka lagi karena diperlukan pihak ketiga yang dapat dipercaya dan bertindak sebagai penghubung antara kedua pihak. Terbukti pada bulan Februari tahun 2002 terjadi kesepakatan gencatan senjata antara pemerintah Sri Lanka dan LTTE. Kesepakatan gencatan senjata antara pemerintah Sri Lanka dan LTTE didasari atas pentingnya mengakhiri permusuhan dan meningkatkan kondisi untuk semua penduduk yang terjadi akibat konflik.
Salah satu isi dari perjanjian tersebut adalah tentang operasi militer, yaitu kedua pihak tidak akan terlibat dalam serangan operasi. Ini memerlukan penghentian total dari semua tindakan militer yang meliputi pertama, penembakan langsung dan tidak langsung, razia senjata, penyerangan tiba-tiba, pembunuhan, penculikan, pengerusakan milik penduduk sipil maupun pemerintah, sabotase, misi bunuh diri, dan aktivitas oleh unit penetrasi secara mendalam. Kedua, pengeboman udara. Ketiga, serangan operasi laut. Lebih lanjut, angkatan bersenjata pemerintah Sri Lanka akan melanjutkan tugas yang sah mereka dari melindungi kedaulatan dan integritas wilayah Sri Lanka tanpa melakukan operasi penyerangan melawan LTTE. Dalam kesepakatan gencatan senjata itu, kedua pihak juga menyetujui adanya misi pemantauan internasional yang bernama Sri Lanka Mentoring Mission atau SLMM. Misi pemantauan Sri Lanka yang dipimpin oleh Norwegia. SLM merupakan perantara bagi kedua pihak yang bersengketa dan bertugas untuk memantau kedua pihak pasca perjanjian gencatan senjata. Seiring dengan berjalannya waktu, peran fasilitator Norwegia dalam proses perdamaian di Sri Lanka terus meningkat. Pada putaran perundingan perdamaian yang diadakan di Jepang pada bulan Maret tahun 2003, pemerintah dan LTTE memutuskan untuk memperkuat mandat SLMM. Ini dimaksud untuk menjaga jangan sampai persetujuan gencatan senjata terganggu oleh pertikaian serius yang melibatkan kekuatan pemerintah di lapangan, menggunakan kekerasan dan menelan korban. Dalam perundingan ini, Jepang juga ditekankan agar kedua belah pihak memiliki komitmen pada perundingan damai didasarkan pada struktur pemerintahan pusat dalam kerangka Sri Lanka bersatu dan menekankan pentingnya membawa kedamaian bagi semua masyarakat Sri Lanka. Tokoh yang terlibat dalam konflik Sri Lanka pertama ada Chandrika, merupakan presiden Sri Lanka. Ia memimpin Sri Lanka Freedom Party dan Aliansi Kebebasan Rakyat Bersatu hingga berakhir pada tahun 2005. Dua ada Laxman, adalah seorang politikus Sri Lanka. Dia adalah Menteri Luar Negeri Sri Lanka dari tahun 1994 hingga 2001 dan dari April 2004 hingga dibunuh pada Agustus 2005. Tiga ada versi Mahendra atau Mahinda Rajapaksa, adalah Presiden Republik Demokratis Sosialis Sri Lanka ke-6 yang menjabat dari 19 November 2005 hingga 9 Januari 2015. Rajapaksa memimpin negaranya sebagai Perdana Menteri pada 6 April 2004 hingga 19 November 2015. 4 ada Ratna Siri, adalah seorang politikus Sri Lanka yang menjabat sebagai Perdana Menteri Sri Lanka dari tahun 2000 hingga 2001 dan sekali lagi di tahun 2005 hingga 2010 dan juga menjabat sebagai pemimpin oposisi dari tahun 2001 hingga 2002. 5 ada Pelu Pillai, adalah pendiri dari Pemimpin Pembebasan Macan Tamil Alam, sebuah organisasi militan yang bertujuan mendirikan negara Tamil merdeka di timur laut Sri Lanka. LTTE dan banyak organisasi pemberontakan lainnya lahir pada tahun 1970-an akibat kebijakan diskriminatif terhadap suku Tamil. Akhir konflik, proses perdamaian di Sri Lanka mengalami stagnasi karena tidak ada implementasi yang jelas antara pemerintah Sri Lanka dan LTTE. LTTE merasa tidak ada pelaksanaan janji-janji yang dibuat dalam 6 putaran perundingan perdamaian yang diadakan antara bulan September 2002 dan bulan Maret 2003. Salah satunya adalah pembentukan lembaga-lembaga baru pemerintah untuk periode interim di Timur Laut. Pihak pemerintah Sri Lanka sendiri juga mengecam tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan oleh LTT yang menghambat proses perdamaian terlebih lagi pada tanggal 4 November tahun 2003. Presiden Charledika Kumaratuga menggunakan kekuasaan presiden dan mengambil alih 3 kementerian, yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Informasi, dan Menteri Pertahanan. Hal itu dilakukan karena Perdana Menteri Ranil Wickremesinghe terlalu berpihak pada LTTE dengan bersedia mempertimbangkan usulan kesepakatan pembagian kekuasaan yang dianjurkan LTTE. Perdana Menteri menolak untuk melangkah maju dalam proses perdamaian bila tidak memegang kendali penuh atas Kementerian Pertahanan,
karena dengan alasan bahwa persoalan-persoalan keadaan terkait dengan begitu erat dengan perundingan perdamaian sehingga sulit bagi untuk memikul tanggung jawab lagi proses perdamaian tanpa memiliki kendali penuh atas persoalan-persoalan yang bersangkutan dengan keamanan. Para fasilitator Norwegia mengambil keputusan untuk menangguhkan partisipasi mereka dalam proses perdamaian karena tidak ada kestabilan politik di Sri Lanka, di mana adanya persaingan kekuatan politik antara presiden dan perdana menteri. Persaingan politik antara presiden dan perdana menteri salah satu hambatan untuk terciptanya proses perdamaian di Sri Lanka. Situasi semakin memanas ketika terbunuh Menteri Luar Negeri Sri Lanka Laksma Kadirgamar pada tanggal 12 Agustus tahun 2005. Pemerintah Sri Lanka menuduh LTTE sebagai pelaku pembunuhan Laksman Kadirgamar. Terbunuhnya Laksman Kadirgamar semakin menyulitkan kerja penengah Norwegia yang sebelumnya telah sulit dalam mengupayakan terwujudnya perjanjian perdamaian yang sedang berlangsung di negara pulau yang bermasalah itu. Aksi pembunuhan itu mengakibatkan kemunduran besar bagi proses perdamaian. Norwegia melanjutkan kembali perangnya sebagai fasilitator setelah terpilih Presiden Mahida Rajapaksa dan Perdana Menteri Ratnasiwi Wickremesinghe sebagai Presiden dan Perdana Menteri baru Sri Lanka. Tentunya menimbulkan harapan bagi semua pihak agar proses perdamaian dapat dilanjutkan kembali. Perang saudara ini mencapai puncak pada tahun 2009 ketika pasukan pemerintah berhasil mengalahkan LTTE dan menewaskan pemimpinnya, Pelupilalai Prabhakara. Akhir konflik ini terjadi setelah serangkaian pertempuran sengit di wilayah Fani di utara Sri Lanka. Faktor-faktor kunci yang berkontribusi pada akhir konflik melibatkan kampanye militer intensif pemerintah Sri Lanka, dukungan internasional yang berkurang bagi LTTE, serta kebijakan dan tindakan tentu yang diambil oleh kedua belah pihak. Hasilnya pemerintah mengumumkan kemenangan pada Mei 2009, menandai berakhirnya konflik panjang ini.